di tahun 2022 tren dating nomor satunya di tahun itu adalah mengiyakan situationship sebagai salah satu status hubungan yang valid. Tapi bukan berarti tidak ada pengharapan sama sekali ya. Artinya maksudnya setiap yang HTS harus putus gitu. Nggak juga. Halo, balik lagi nih Steven. Ada mau nanya apa nih kali ini nih? Nanya mulu ke sini ya. Tapi memang di sini tempatnya untuk bertanya dan dijawab. Dibanding nanya di tempat lain ya. Iya. Di tempat lain nggak ada jawabannya atau jawabannya ngawur kan mending ke sini gitu kan. Mending di sini. Mending di sini. Iya. Nah, ini lagi suasana abis Valentine nih kok. Iya. Kita kan abis ngerayain Valentine mungkin minggu lalu atau beberapa hari lalu. Iya. Pas Valentine gue jadi kepikir ada satu topik yang cukup menarik nih tentang hubungan romantis. Itu Pria dan wanita. nggak cuma Valentine kayaknya. Valentine bukan Valentine aja. Selama 12 bulan itu selalu menarik topiknya. Semua orang nyari terus. Iya. Memang puncak-puncaknya waktu di Februari sih memang. Iya. Nah, kalau tentang hubungan romantis cowok dan cewek gitu ya, kita biasa sebutnya mungkin pacaran. Nah, ini sekarang ada yang namanya HTS. Mungkin kok Adam juga familiar ya? Udah lama lah. Udah basi ya? Iya. Sebenarnya dari zaman ke zaman kan lucu kan, ada istilah untuk itu. Kalau misalkan dulu yang lebih agak jadul lagi tuh teman tapi mesra, TTM. TTM, ya. Ya, terus HTS masuk. Nah, sekarang ada lagi kan istilah baru kan, situationship. Situationship. Iya, lebih up to date lagi tuh. Nah, ini sebenarnya menarik nih kok tentang HTS itu. Karena menurut gua, pengalaman gua dan yang gue coba baca-baca, kayak definisi HTS itu beda-beda dan orang bisa nafsirinnya juga beda-beda gitu karena beda-beda ya. tanpa statusnya ini gitu. Oke. Bedanya gimana tuh? Dari definisi yang mungkin expert atau orang yang udah cukup ahli di bidang ini definisinya apa gitu ya. Ini kalau gua baca dari salah satu sosiolog di dating app yang lumayan terkenal di dunia, dia tuh bilang kalau situationship ini atau HTS ini tuh sebuah hubungan romantis yang tidak memiliki komitmen dan juga norma serta harapan yang terkait. Jadi nggak ada pengharapan yang mungkin kayak, oh kalau gue misalkan pacaran, at the end gue pengen misalkan menikah gitu. Berarti ini kan kesepakatan kan antara dua orang yang jalin relasi itu kan? Iya. Kita jalin hubungan, tapi yang nggak ada komitmen. Nggak ada status. Nggak ada status. Nggak usah ada ekspektasi lebih. Iya, dan nggak ada ekspektasi. Oke, ini menarik nanti. Ini menarik ya. Dan sering disebut free label relationship. Free label relationship. Oke. Makin kreatif orang-orang dalam mendefinisikan hubungan percintaan ya. Menarik kan? Dan ada juga salah satu chairman di departemen dari sosiologi di University of Michigan. Dia tuh bilangnya kalau situationship ini hubungan seksual atau romantis yang berlangsung selama 6 bulan atau lebih, mungkin dia udah ngelakuin riset atau apapun itu, di mana salah satu atau kedua pihak tuh sebenarnya nggak tahu nih arahnya mau dibawa kemana hubungannya ini gitu. Itu juga ada bahasa keren itu, jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Jadi kayak nggak tahu mau apa ujungnya mau kemana. Iya. Nah itu yang menarik nih dari definisi expertnya, mungkin yang udah lumayan ahli di bidang ini. Nah kalau dari pengalaman gue ada 2 lagi nih sebenarnya. Lumayan banyak ya? Iya. Oke, tapi beda nggak? Apa sebenarnya ada kesamaan, cuma perbedaannya cuma minor aja dikit? Sebenarnya beda-beda dikit sih. Oke. Mungkin yang menurut pengalaman gue yang pertama tuh ada yang kayak yang jelasin expert ini, tapi sebenarnya tetap ada keterikatan gitu. Kayak istilahnya gue HTS A, gue HTS sama seseorang gitu. Tapi tetap ada tuntutan buat lu tetap harus sama gue gitu. Walaupun gak ada statusnya. Oke, menarik. Biasa kan ada yang orang bilang open relationship kan? Iya. Jadi kita jalin hubungan, tapi lu open sama siapa aja juga silahkan gitu. Tapi kalau ini enggak. Ini enggak. Tapi mau dibilang pacaran juga nggak mau. Kita nggak ada status, tapi lu sama gua sama lu. Iya. Oke. Tapi kita nggak pacaran. Iya. Cuman kayak, ya lu tahu. Maksudnya, ya mungkin masalah statusnya beda gitu, bukan pacaran. Oke, itu yang kedua. Itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi nggak ada tuntutan itu tuh kok. Nggak ada tuntutan lu harus sama gua, berarti yang lebih kayak ke open relationship. Ya, kalau dari definisinya kan nggak ada komitmen, jadi kita mau nuntut pun nggak bisa karena nggak ada komitmen, nggak ada dasar. Kalau yang pertama. Kalau yang kedua nih ada gitu. Nah terus kalau yang ketiga itu lebih ke mungkin mirip sama yang kedua, tapi
orang lain kayak nggak boleh tahu gitu kalau kita HTS. Mungkin kayak Backstreet kali ya kok. Iya, mirip-mirip Backstreet berarti kan. Jadi sebenarnya jalanin hubungan, nggak gitu ada komitmen. Tapi yang tahu juga cuma berdua gitu. Yang Tahu cuma berdua doang gitu. Yang lain tuh pada nggak tahu. Iya, mirip-mirip Backstreet sih. Oke, menarik ya. Menarik sih. Kayak mungkin dari pengalaman teman-teman lain juga ada tipe HTS yang lain juga. Cuman kalau yang gue rasain mungkin 2 itu sih, tambah 1 yang definisi dari ahli tadi gitu. Iya, sebenarnya dari tipe-tipe itu ada kesamaan ya. Kesamaannya adalah mereka tuh mau relasinya, tapi nggak mau tuntutan komitmennya. Cuma tergantung aja nih, ini kan kayak ada wilayah abu-abunya nih. Ada wilayah hitam putihnya, yang misalkan yang temenan doang, ada yang benar-benar pacaran, ada tengah-tengah nih, ini mau temen apa mau pacar gitu kan. Ya maunya sih relasinya kayak pacar. Tapi kalau misalkan di hadapan publik ngomongin ini temen, gitu kan. Terus ini gray areanya kan. Nah di ruang abu-abunya ini tuh ya banyak variasinya itu yang muncul-muncul, tipe 1, tipe 2, tipe 3 gitu. Rules-nya yang ini di gray area ini rules-nya mau yang mana dipakai. Ini kan cukup populer ya sebenarnya kalau menurut pengalaman gue dan yang gue baca gitu. Gue juga ada datanya nih kok. Mungkin gue bisa share. Kalau dari datanya ya, bagus. Menarik soalnya ini gue kayak coba cari di salah satu dating app yang cukup terkenal di dunia di tahun 2022 untuk teman-teman yang umur 18 sampai 25 tahun itu tren dating nomor satunya di tahun itu adalah mengiyakan situationship atau yang kita sering kenal HTS itu sebagai salah satu status hubungan yang valid gitu. Oke. Nomor 1 trennya itu di tahun 2022. Banyak banget dong ya. Dan sekitar ada 49%, 50% kenaikan yang menyatakan lebih memilih HTS atau situationship karena ini adalah cara untuk mengembangkan hubungan dengan lebih sedikit tekanan dibanding iya pasti pacaran. Iya, karena tuntutannya lebih sedikit. Cuma ya, ini kan populer banget nih, laku banget. Menurut kamu kenapa laku? Oke, kalau menurut gue sih ada 3 hal sih. Yang pertama itu yang gue lihat juga itu pertama karena fleksibel. Jadi dalam hubungan itu karena nggak ada label, kita jadi istilahnya sedikit ekspektasi, komitmen pun juga nggak ada. Jadi dalam menjalaninya tekanannya jadi lebih dikit pastinya. Jadi nggak perlu ada batasan untuk menjaga perasaan. Gue nggak perlu, misalkan nih gue HTS sama satu cewek, gue nggak boleh dekat sama cewek lain. Nah itu kalau di HTS itu sulit gitu. Maksudnya dalam artian buat ceweknya buat bilang tuh sulit. Tapi dari guanya nggak ada batasan, fleksibel gitu. Jadi boleh kesini, boleh kesana juga nggak apa-apa gitu sebenarnya, fleksibel kan, nggak ada komitmen tadi. Iya. Nah terus yang kedua itu, ini kalau gue baca-baca juga ya, ada yang bilang jadi bisa fokus dalam personal growth. Kadang kalau personal growth? Iya, kayak misalkan kalau pacaran itu kan ada tuntutan kan. Ntar mesti perhatiin, mesti spend waktu banyak, mesti quality time, gitu-gitu kan. Nah, kalau sekarang karena itu nggak ada, ruang itu bisa dipakai buat kita ngembangin diri kita gitu. Secara personal gitu. Ini kan kayak skenario-skenario yang banyak kan, yang kayak misalkan ada cowok nembak cewek, mau nggak kamu jadi pacar aku? Nggak dulu ya, aku masih mau fokus dulu. Nah, iya. Itu kan mirip kan? Udah. Tapi bahasanya lebih keren aja. Aku mau personal growth, tapi kalau misalnya di sini nggak nolak, tapi tetap mau berelasi. Mau berelasi, tapi karena itu balik lagi ya, jadi bisa ada ruang untuk jauh buat growth gitu istilahnya. Tapi bukannya bisa bareng ya? Harusnya bisa bareng. Harusnya bisa bareng kan, bahkan bisa support malah. Bisa saling support. Iya, itu kayak ada semangat lebih gitu. Tapi mungkin karena nggak ada ini, buat sebagian orang juga malah jadi opportunity yang baik gitu. Jadi bisa, mungkin ada yang tipenya juga sulit gitu kadang. Iya. Dan yang ketiga ini cukup menarik sih menurut gue. Karena HTS itu atau situationship itu agak-agak ambigu gitu. Agak ambigu maksudnya? Hubungannya ambigu kan. Jadi kayak yang tadi area abu-abu itu. Jadi kadang buat sebagian orang juga ada yang merasakan karena ini ambigu, ini jadi menarik gitu loh. Wah, bagus ini. Kayak, I see. Kayak ada apa ya, sensasi yang ini karena ambigu tuh jadi. Paham. Maksudnya tadi bilang bagus tuh, bagus perspektifnya ya, bagus menganalisanya ya, bukan situasi itu bagus ya.
Ngerti sih, maksudnya itu kan seru kan. Iya. Misalnya kita nih kayak cowok ya, biasa kan cenderung kebanyakan populernya itu cowok yang ngejar cewek gitu. Iya. Dan stereotipnya adalah biasanya cowok waktu deketin cewek tuh kejer banget. Nanti pas udah dapet, udah lebih turun tuh. Udah semangatnya udah turun kan. Sangat turun kayaknya. Terus ceweknya protes. Kok kamu nggak deketin aku kayak waktu PDKT dulu gitu kan ya. Nah cuma karena ini ambigu, ya ada ketegangan itu terus, tau nggak? Iya. Jadi nggak nih? Iya. Nah, Lanjut gak nih? Iya. Ini. Ya kalau misalkan mau menikmati petualangan cinta dengan segala risikonya, menurut salah satu orang podcaster juga ngomong kayak gitu, ya silahkan. Tapi ya risikonya gede sih. Sebenarnya lebih enak komitmen nggak sih? Jelas gitu. Kan jadi nggak bebas ya? in a way, kebebasan itu bikin kita jadi nggak bebas, bener. Iya, maksudnya satu sisi mungkin ada beda konsep kebebasannya kayaknya deh. Yang satu merasa kalau misalkan gua ada status, gue jadi terikat, gue jadi nggak bebas. Berarti dia sebenarnya pingin kebebasan yang lain selain daripada relasi ini. Tapi orang yang benar-benar cinta ya, pasti nggak enak gitu loh. Misalkan mau jalan keluar terus mau menunjukkan ekspresi cintanya gitu. Karena ini nggak ada statusnya, jadi kehalang dong. Dan biasa ekspresi cinta itu lebih lega lagi kalau orang lain juga bisa ngelihat, teman-teman kita, komunitas kita ngelihat ya kita memang di dalam hubungan, statusnya kelihatan gitu kan ya. Jadi waktu di depan umum nggak kikuk gitu nunjukin ekspresi cinta. Anggaplah paling gampang misalkan panggil sayang gitu. Kalau misalnya di HTS dia akan berhati-hati di depan orang, nggak ngomong itu. Karena emang pacaran ya? Kok pakai sayang-sayangan gitu? Nggak bisa kan? Jadi terikat dong. Oh, tapi bisa jadi loh, ada tipe orang juga kayak udah panggil sayang, tapi pas ditanya pacaran nggak? Ya enggak. Bisa juga dong. Ngeri banget. Ngeri banget. Emang nggak baper apa? Tapi pasti baper dong. Pasti baper. Cuma itu mungkin tingkat pertemanan yang tuh next level sih ya. Kayaknya ya ada sih, aku tahu juga mungkin ada ya orang-orang kayak gitu. Cuma kayaknya nggak gitu sehat. Aneh kan? Iya, yang bikin sulit itu setelah gue pikirin juga iya sih, kayak buat kita bukan nuntut ya, kayak untuk menjaga ada boundariesnya juga jadi sulit gitu kan. Karena nggak ada komitmen, tapi misalkan gue udah sayang nih orang, tapi HTS gitu. Tapi ya nggak ada boundaries juga buat gue bisa nahan dia, oh lo nggak boleh gini gitu. Oke. Kadang juga sulit sih. Harusnya bisa bebas meluapkan ekspresi cintanya, malah jadi ketahan gitu kan. Sebenarnya ini mirip tau sama orang Kristen. Beberapa orang Kristen, nggak semua. Banyak orang Kristen sebenarnya juga HTS sama Tuhan tau. Wah, gimana tuh? Mungkin lebih ke bahkan bukan HTS tapi status palsu kali ya. Ada relasinya, dia pribadi sama Tuhan mungkin oke gitu. Tapi di depan umum nggak mau tuh nunjukin imannya. Jaga-jaga banget. Jadi ini orang sebenarnya ada hubungan nggak sih sama Tuhan gitu? Ya kelihatan gitu. Itu diperlukan gitu ya, saat waktu yang diperlukan dia tetap nggak nunjukin imannya. Ya paling simpel kan kita harus jadi kesaksian gitu kan ya. Bukan berarti kita harus setiap kali ngomong tentang agama dan rohani terus. Aspek kehidupan kita kan luas. Tetapi dalam berbagai macam aspek itu pasti ada singgungannya sama iman yang kita percaya juga dong. Nah ketika itu bersinggungan, nah kita kan mesti ekspresiin nilai value Kristen kita apa. Misalkan gitu kan ya. Misalkan ada teman kita gitu, anggaplah dia melakukan suatu tindakan, atau misalkan di sekolah dia nyontek, terus ditanya, kenapa kok lu nggak nyontek? Ya iyalah gue tahu salah gitu. Tapi selain salah juga gue tahu itu nggak bener ya. Gue juga tahu itu nyakitin hati Tuhan lah. Itu satu hal nyontek itu, dan bisa berbagai macam aspek yang lainnya juga gitu. Nah orang yang kayak HTS sama Tuhan gitu, dia nggak akan bisa ngomong itu, karena dia ragu gitu mau nunjukin rasa cintanya sama Tuhan gitu. Jadi sebenarnya ada hubungan tapi kok nggak gitu jelas ya? Atau sebenarnya ada hubungan, ada status bahkan ya orang Kristen, tetapi nggak ditunjukkan dengan nyata gitu kekristenannya. Berarti dalam hubungan kita sama Tuhan wajib ada komitmen dong? Itu penting banget, wajib. Nah banyak orang Kristen kayaknya kalau mau komitmen itu cuma pas enaknya aja. Sama kayak ini di HTS juga. Kenapa orang mau HTS? Karena mau enaknya tapi nggak mau dapat tuntutannya. Mau dapat kenikmatan berelasinya tapi nggak mau menjalankan atau menerima konsekuensi daripada hubungan tersebut.
Anggap contoh yang tadi open ya, yang open relationship. Dia mau nikmatin relasi sama orang A. Tapi kalau misalkan udah milih A, ya udah limited dong, cuma A aja dong. Iya. Tapi orang yang nggak puas, nggak mau komitmen, dia pengen nggak mau, gue nggak mau cuma sama A doang, gue juga mau sama yang lain. Akhirnya di open. Ya akhirnya nggak ada komitmen. Jadi penting banget komitmen dalam iman kita kepada Tuhan, which itu juga jadi penting juga saat kita mau menjalin hubungan sama lawan jenis gitu. Iya, pasti. Dan ini kan satu hal yang perspektif yang sangat umum. Kalau misalkan kita di dalam ke hubungan romantis, anak-anak dan muda, pasti salah satu penekanan yang paling penting adalah kalau pacaran itu ya buat nikah. Pilihannya udah tinggal 2 kalau pacaran. Kalau nggak putus ya merit, udah itu doang. Kok nggak apa lagi? Nah, tapi juga ini sih kok kadang kan mungkin perspektif orang juga ada yang lain gitu tentang pacaran, bisa jadi kayak oh ini gue pengen istilahnya coba mengenal dulu gitu. Sebenarnya proses mengenal ini, nah ini gue juga sempat baca ada orang yang mengartikan HTS juga lucu, jadi kayak gue proses buat mengenal seseorang tuh istilahnya gue bilangnya HTS gitu. Yang tadi dari teman buat ini proses pendekatannya itu gue bilang HTS gitu. Yeah. Tapi belum ada sampai pacaran gitu. Oke. Nah jadi proses mengenalnya itu porsinya itu di pacarannya kah? Atau pas sebelumnya itu Udah kenal dulu? Ini dua-duanya sih pasti. Jadi orang yang PDKT itu kan proses kenal. Sampai akhirnya memutuskan nanti mau pacaran. Tapi nggak berhenti di sana dong proses pengenalannya. Proses pengenalan itu terus berlanjut selama masa pacaran itu. Justru di masa pacaran itulah dia memfokuskan diri mau jauh lebih mengenal pasangannya selama pacaran itu. Ini juga penting. Jadi dalam pacaran itu bukan cuma sekedar mau seneng-seneng doang, tapi disitulah proses kenalnya. Sifat buruknya apa? Nanganin konfliknya gimana? Bisa bareng-bareng nggak jalanin panggilan sama Tuhan? Kalau misalnya nggak bisa ya udah dengan kedewasaan, dengan komunikasi yang baik selesaikan. Tapi kalau misalkan bisa ya lanjut. Tapi kan sampai ke tahap akhirnya bisa memutuskan dan dapat pandangan itu kan nggak singkat dalam 1-2 hari kan, butuh pengenalan kan. Nah maka proses pengenalan itu dalam pacaran fokusnya. Nah, waktu PDKT itu dimulai. Nah tetapi permasalahannya adalah orang yang kalau misalnya tadi pakai istilah PDKT itu sama HTS sama, berarti ini orang mau kenal tapi belum tentu mau masuk ke dalam pacaran kan. Jadi dia mau nikmatnya berpacaran tetapi tanpa status. Malah harusnya kita melakukan kayak buat mengenal seseorang tuh ranahnya kalau dalam teman juga nggak apa-apa dong. Exactly itu bener banget. Justru itu yang lebih aman ya. Maka kalau misalkan mau masuk ke dalam tahap pacaran, baik sekali kalau misalkan dimulai dari pertemanan dulu. Karena kalau misalkan di dalam pacaran kan komitmen pasti lebih tinggi. Betul. Kalau misalkan sebelumnya udah kenal dulu lewat pertemanan, apalagi kalau misalkan udah kenal di komunitas, itu jauh lebih bagus lagi. Jadi nggak lebih kaget-kaget gitu. Berarti kalau yang dari tadi kita obrolin ini, yang gue nangkep berarti sebenarnya HTS itu ya apapun definisinya itu lebih baik intinya harus ada komitmen gitu di hubungan itu. Iya. Menurut kamu ada nggak kasus khusus yang HTS tuh boleh? Mungkin kalau di suatu proses, misalkan dari kedua pihak keluarga nggak setuju gitu. Tapi at the end mereka tetap memperjuangkannya gitu. Iya. Saya gue juga pernah dengar juga sharing adalah seorang YouTuber juga, mama papanya pernah ngalamin hal itu gitu. Terus kayak mereka tetap berjuang dan meyakinkan orang tuanya gitu. Nah tapi gue juga nggak tahu sih itu konteksnya, mungkin mereka tetap pacaran tapi backstreet atau gimana. Iya. Ya itu mungkin mereka HTS di hadapan orang tua kali ya. Atau mungkin bahkan nggak HTS kali. Orang tuanya tetap tahu mereka pergi gitu. Berdua gitu. Bahkan mungkin sampai menikah gitu. Karena orang tuanya nggak setuju. Ya pertimbangan orang tua penting sih, restu dari orang tua itu juga penting. Tetapi bukan yang paling utama. Kalau alasan orang tuanya itu memang alkitabiah, memang sesuai, ya harus dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan enggak gitu ya, kalau alkitabiah ya enggak harus gimana sih ya. Tetapi sekali lagi ini kasus khusus gitu. Yang umum tetap ya kebanyakan kita pengennya orang tua merestui hubungan kita dong. Karena kan yang nanti kita akan hidup bersama-sama dan juga ada relasi dengan keluarga juga gitu. Jadi untuk HTS agak sulit sih ya mencari kasus di mana HTS itu boleh. Karena namanya dalam berelasi, ujung-ujungnya kalau misalkan menikah,
Ya sebelum menikah ada tahapannya misalkan tunangan. Ya sebelum tunangan ada tahapannya pacaran. Dan itu kan ada dalam status. Nah kalau misalkan nggak ada statusnya ya orang akan bisa abuse gitu. Nah ini salah satu poin juga. Kalau misalkan nggak ada statusnya, orang akhirnya bisa abuse relasinya. Walaupun seakan-akan kayak ada kesepakatan gitu. Tapi ruang untuk akhirnya disalahgunakan gitu kebebasannya ya gampang. Terus tiba-tiba ditinggal, terus cowoknya pergi sama cewek lain. Ya kan emang kita nggak ada status. Jadi nggak ada alasan juga ya Iya. kalau nggak ada status itu. Ya jadi ya terima resiko gitu. Nah daripada terima resiko yang berbahaya semacam itu, ya mending nggak usah kayaknya deh. Tapi bukan berarti tidak ada pengharapan sama sekali ya. Artinya maksudnya setiap yang HTS harus putus gitu. Nggak juga. Ya dikomunikasiin, mau ke depannya gimana, arahnya mau kemana nih. Nah, Nggak bisa dong bagus juga terus-menerus. nih kok buat teman-teman yang mungkin lagi dalam tahap HTS nih sekarang. Iya. Berarti lebih baik ya jangan stop di HTS itu, tapi Iya. coba dikomunikasikan lagi maunya kemana gitu. Iya, walaupun pasti akan ada yang gentar. Ya itu, ntar kalau misalkan ternyata putus gimana? Udah baper duluan nih. Iya. Ya kan ya? Mau baper duluan, mau gimana juga tetap akan harus sampai kepada titik itu sih. Ya perlu persiapan hati, perlu ngobrol sama orang yang lebih dewasa rohani tentang di konteks masing-masing ya. Apakah sebaiknya lanjut atau enggak gitu. Apakah orang tersebut yang kita lagi berhubungan pun dia juga mau melanjutkan hubungannya ke tahap yang lebih lanjut atau enggak. Karena kalau misalkan nggak jelas, ini sama kayak naik mobil, bensinnya ada, engine-nya bagus, bisa jalan dengan baik, pergi terus, tujuannya kemana? Nggak ada. Terus akhirnya muter ya terus, akhirnya nanti habis bensin, habis duit, habis waktu, habis tenaga. Dan Nggak at ada the tujuan. end itu juga maksudnya panggilan kita bukan buat menjalin hubungan tanpa status juga kan kok kalau dalam kekristenan. Iya. Kayak lebih karena ujungnya itu pernikahan, so buat nyampe situ ya perlu proses yang baik gitu buat nyampe ke sana. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi atau dulu pernah ngalamin HTS ya cepat-cepatlah dikomunikasikan. Iya, dikomunikasiin, diomongin, sambil terus didoain ya. Untuk harusnya ini ke depan harus ada kejelasan. Karena di tengah-tengah ketidakjelasan pun kamu tahu kok nggak enak. Ada elemen apa ya dari kasih yang juga berkorban gitu ya istilahnya buat pasangan kita, nggak cuma mau enaknya doang tapi ada sisi kita juga harus belajar oh ini ada pengorbanan juga gitu saat kita. Kalau namanya orang benar-benar mencintai, dia akan rela untuk vulnerable. Nah, ini ngutip dikit daripada C.S. Lewis ya. C.S. Lewis bilang kalau misalkan orang itu nggak mau rasa sakit dalam rasa cinta, ya udah nggak usah mencintai. Karena to love is to be vulnerable. Untuk mencintai itu harus jadi rentan, harus ya rela untuk membuka diri dan akhirnya tersakiti. Karena nggak ada relasi yang sempurna. Namanya orang berdosa ketemu orang berdosa, istilahnya kayak duren ketemu duren kalau kata bahasanya Pak Heru tuh. Ya akhirnya kan akan ada saling menyakitinya, tapi nggak semua lini akan saling menyakiti ya, yang sehat ya, hubungan yang sehat ya. Ada nggak nanti konfliknya? Ya ada, cuma selesainya gimana? Ketika ada kerentanan itu kita mau buka diri, ya ada berkorban di sana. Harus ada resiko yang ditanggung. Kalau misalkan nggak mau ada resiko yang ditanggung, ya udah nggak bisa. Diam aja di rumah. Nggak berrelasi sama siapa-siapa. Istilahnya katanya tuh hatinya ya udah ditaruh aja di kotak, disimpan baik-baik, dimasukin ke dalam laci. Ya udah nggak bakal ada yang nyakitin hatinya, disimpan baik-baik. Cuma kondisi hatinya akan jadi dingin, nggak ada sentuhan sama sekali, nggak ada kehangatan. Jangan sampai kayak gitu lah. Iya. Makanya memang ada longing untuk manusia itu berelasi, ada kerinduan. Tetapi di satu sisi ya juga tetap ada tuntutan dalam hubungan tersebut. Ya. Sama di dalam kekristenan pun juga kayak gitu. Kita punya longing untuk kita dicintai sama Tuhan, kita diterima sama Tuhan, tapi di sisi yang lain setelah kita diterima, ada tuntutan juga yang kita mesti kerjain. Dan tuntutan itu sebenarnya nikmat kok. Kamu ada nggak larangan khusus nggak boleh makan apa sama pacar kamu? Oh, mungkin kalau malam-malam ya kayak udah lewat jam 9 nih misalkan. Jangan makan yang manis-manis kebanyakan atau yang terlalu berlemak gitu. Iya. Kamu ngerasanya itu sangat mengekang atau sebenarnya seneng juga digituin? Kalau kita nggak tahu tujuannya apa, ngerasanya ngekang. Kayak, aduh, gue pengen banget nih. Udah malam-malam nih. Nyebelin banget sih, ngapain sih orang-orang gitu? Orang pengen makan kok. Iya.
Tapi at the end pas tahu tujuannya, oh maksudnya buat kesehatan gitu. Iya. Kita saling ingetin juga jangan. Nah, akhirnya seneng kan? Jadi seneng sih. Walaupun biasanya aspek senangnya itu lebih muncul ketika misalkan awal-awal relasi atau pasangan. Wih gila, gue dilarang, dia perhatiin gue, ya kan? Bener kan ya? Iya. Ya sama kalau ada cinta, larangan itu bahkan menyenangkan gitu loh. Malah bisa jadi kode kalau lagi PDKT gitu. Nah iya, menarik ya. Tapi pas sudah jalin relasi, ya hal tersebut perlu di-maintain. Memang relasinya pasti perlu di-maintain. Makanya komitmen itu sebenarnya menyenangkan. Tinggal gimana cara kita melihat komitmen itu dari sudut pandang yang lain ya. Iya, Jangan lihat. Walaupun ada tuntutan, tapi ya tuntutan itu malah menjadikan kita jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Gitu. Iya. Topik hari ini kayak Seru ya. wah, seru sih. Soalnya ini emang luas banget sih kayak tentang hubungan pria dan wanita itu. Waduh, nggak habisnya pasti kalau dari zaman kapan juga terus nggak habis-habis. dari zaman SD sampai sekarang udah lulus juga masih aja. Iya, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya benar. Oke deh kok, mungkin Oke. dari hari ini gue dapat beberapa poin sih kayak untuk kita mau mencintai seseorang tuh nggak cukup cuman mencintai aja, tapi kita nggak mau ada komitmen, Iya. which yang tadi bagus sih longing and dan Ada tuntutan juga ada gitu. kerinduan, ya kerinduannya ketika didapetin ya perlu ada tuntutan juga yang kita perlu kerjain. Menurut gue itu kayak jadi interchangeable yang malah jadi lihat hubungan tuh jadi indah gitu. Iya benar. Nggak dari satu sisi dong. Oke deh. Oke. Makasih ya kok buat Yuk, sharingnya hari ini. sama-sama.